pagi adik-adik. Selamat pagi. Apa kabarnya? Luar biasa, fantastis, yes. Oke, kembali lagi dengan kita kakak-kakak sekolah minggu. Saya Abang Salomo. Ada juga Kakak Jonathan. dan juga. Kakak Cerit. Oke, jadi kita kakak sekolah minggu di sini mau membimbing adik-adik untuk mengikuti ibadah kita. Nah, sebelumnya seperti biasa kita akan mengucapkan janji anak sekolah minggu. Kita ucapkan secara serentak ya. Janji anak sekolah minggu. 1. Percaya kepada Tuhan Yesus. 2. Rajin ke gereja. 3. Taat dan patuh kepada orang tua. 4. Taat dan patuh kepada kakak sekolah minggu. 5. Mentaati peraturan yang ada di sekolah minggu. Oke adik-adik, sekarang kita akan mulai ibadah kita. Kita angkat satu pujian, tapi sebelumnya kita mau ajak adik-adik untuk bangkit berdiri. Oke, karena ini lagunya lagu semangat, pakai gerakan. Kita akan nyanyikan lagu Kasih. Baik, anak-anak sekolah minggu, sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Tapi terlebih dahulu kita akan berdoa. Semuanya kita lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala. Kita berdoa. Damai sejahtera Allah Bapa yang melampaui segala akal, itulah kiranya yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Baik, mari kita buka Alkitab kita dari Injil Yohanes pasal yang ke-21, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-14. Kita buka Alkitab kita membacanya secara bersama-sama. Demikian firman Tuhan. Kemudian Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias, dan ia menampakkan diri sebagai berikut. Di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Nathanael dari Kana yang di Galilea, anak-anak Zebedeus, dan 2 orang muridnya yang lain. Kata Simon Petrus kepada mereka, "Aku pergi menangkap ikan." Kata mereka kepadanya, "Kami pergi juga dengan engkau." Mereka berangkat lalu naik ke perahu. Tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai. Akan tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepada mereka, "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Jawab mereka, "Tidak ada." Maka kata Yesus kepada mereka, "Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh."
Lalu mereka mendebarkannya dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Maka murid yang dikasihi Yesus itu berkata kepada Petrus, "Itu Tuhan." Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya, sebab ia tidak berpakaian, lalu terjun ke dalam danau. Murid-murid yang lain datang dengan perahu karena mereka tidak jauh dari darat, hanya kira-kira 200 hasta saja, dan mereka menghela jala yang penuh ikan itu. Ketika mereka tiba di darat, mereka melihat api arang dan di atasnya ikan dan roti. Kata Yesus kepada mereka, "Bawalah beberapa ikan yang baru kamu tangkap itu." Simon Petrus naik ke perahu lalu menghela jala itu ke darat, penuh ikan-ikan besar, 153 ekor banyaknya, dan sungguh pun sebanyak itu, jala itu tidak koyak. Kata Yesus kepada mereka, "Marilah dan sarapanlah." Tidak ada di antara murid-murid itu yang berani bertanya kepadanya, "Siapakah engkau?" Sebab mereka tahu bahwa ia adalah Tuhan. Yesus maju ke depan, mengambil roti dan memberikannya kepada mereka. Demikian juga ikan itu. Itulah ketiga kalinya Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya sesudah ia bangkit dari antara orang mati. Demikian firman Tuhan. Anak-anak sekolah minggu, firman Tuhan kali ini bercerita tentang ketika Yesus menampakkan dirinya yang ketiga kali setelah dia bangkit dari kematian. Nah, pada saat itu murid-murid Yesus sedang berada di perahu buat nangkap ikan. Biasanya kalau nangkap ikan di laut itu malam-malam dan pagi-pagi mereka pulang gitu ya. Tetapi ketika mereka malam-malam gitu ya, murid-murid Yesus malam-malam menangkap ikan, gak ada satupun ikan yang dapat. Tetapi ketika mulai dekat dengan daratan, Yesus teriak-teriak, punya ikan gak? Punya lauk pauk gak? Mereka yang di kapal bilang, udah punya, begitu ya. Lalu Yesus juga bilang, tebarkanlah jalamu ke sebelah kanan kapal, begitu ya. Lalu mereka percaya dan mereka menyebarkan jala mereka. Akhirnya jala itu penuh dengan ikan. Nah, dari cerita itu kita mau belajar beberapa hal. Yang pertama, di mana ada Tuhan Yesus, di situ ada sukacita, ya kan? Jadi mereka sangat bersukacita karena mereka sudah satu malaman melaut, begitu ya, mencari ikan, tetapi tidak dapat. Hanya ketika Yesus di situ, mereka cuma menyebarkan jalannya sekali doang ke sebelah kanan, jalannya langsung penuh dengan ikan. Nah, dari situ kan kita bisa lihat bahwa dimanapun ada Tuhan Yesus, berarti di situ ada sukacita yang besar. Di kegelisahan, di kesedihan mereka, tetap ada sukacita. Kenapa? Karena ada Tuhan Yesus di dekat mereka. Maka dari itu anak-anak sekolah minggu, mari kita terus-menerus mendekatkan Tuhan Yesus pada diri kita dengan cara kita mendekatkan diri kepada Tuhan. Bagaimana caranya? Tentu saja dengan rajin berdoa dan rajin membaca Alkitab dan rajin berbuat yang sesuai dengan perintah Tuhan. Kalau kita rajin melakukan yang tiga itu, rajin berdoa, rajin membaca Alkitab, dan rajin melakukan yang sesuai dengan kehendak Tuhan, percayalah Tuhan akan dekat dengan kita. Nah, ketika Tuhan dekat dengan kita, baik ketika kita sedih, baik ketika kita bersukacita, Tuhan bersama-sama dengan kita. Tadi murid-murid Yesus yang menangkap ikan itu kan, mereka tuh bersedih karena satu malam, mungkin dari jam 11 malam sampai jam 5 pagi. Bayangkan berapa jam itu ya? 6 jam ya. Mereka tidak dapat apa-apa. Bayangin 6 jam di laut terombang-ambing begitu ya, tapi nggak dapatkan ikan apa-apa. Nah, ketika mereka dekat pantai, Tuhan Yesus bilang sebelah kanan itu jalannya ditebarkan. Mereka tebarkan dan mereka bersukacita. Artinya apa? Di dalam duka cita, di dalam kesedihan, di dalam kekecewaan, kalau Tuhan dekat dengan kita, maka ada sukacita yang besar. Maka mari kita dekatkan diri kita dengan Tuhan sehingga kita siap untuk menghadapi sukacita, siap juga menghadapi duka cita. Nah, ketika kita terberkati begitu ya, sama seperti murid-murid Tuhan Yesus gitu ya, mereka terberkati. Apa sih yang harus dilakukan oleh orang-orang yang terberkati? Jawabannya adalah harus menjadi berkat. Ketika kita terberkati, kita harus menjadi berkat. Contoh, Amang Pendeta dulu pernah begini. Ketika dulu Amang Pendeta dan adik-adiknya Amang Pendeta punya tulang yang sangat baik,
Kalau kami main-main ke rumahnya, pasti dikasih jajan yang banyak sekali, begitu kan? Tapi sekali waktu, abang pendeta nggak bisa ikut. Yang bisa ikut cuman adik-adiknya abang pendeta, ada 2 orang. Nah, adik-adik abang pendeta yang 2 orang ini pergi ke rumah tulang, lalu mereka dapat uang jajan yang sangat banyak. Abang pendeta nggak dapat, kenapa? Karena nggak ikut. Ya, waktu itu kalau nggak salah abang pendeta ada les tambahan di sekolah, begitu ya. Lalu ketika mereka pulang, mereka pamer, adik-adiknya abang pendeta pamer, "Bang, aku dapat duit dari tulang," begitu ya. Lalu, "Oh iya ya, enak banget ya," gitu ya abang pendeta bilang. Lalu mereka dapat duit itu, lalu mereka bagi sedikit sama abang pendeta. Dari yang satu, abang pendeta dapat 1 lembar. Dari yang satu lagi, abang pendeta dapat 1 lembar lagi. Jadi dapat 2 lembar. Nah, dari kejadian itu apa yang mau kita tangkap? Ketika engkau mendapatkan berkat, ketika engkau mendapatkan lebih dari yang engkau cita-citakan, yang engkau idam-idamkan, ketika engkau mendapatkan yang sesuai dengan keinginanmu juga, maka apa yang harus dilakukan? Engkau harus menjadi berkat. Ketika engkau terberkati, engkau harus menjadi berkat. Tetapi banyak juga anak-anak yang abang pendeta perhatikan, ketika mereka dapat jajan lebih nih, contohnya dari mamanya atau dari papanya, atau dapat duit nih jajan dari Namboru atau dari Opung atau dari Tulang, begitu ya. Mereka hanya pamerkan ke kakaknya atau ke adiknya, "Nih aku dapat duit." Lalu kakaknya atau adiknya bilang, "Ih, jajaninlah aku." "Ih, enak aja, ini kan uang aku," begitu ya. Banyak sekali dari antara kita, ketika kita mendapatkan berkat tetapi tidak menjadi berkat. Maka dari itu firman Tuhan kali ini mau mengingatkan juga buat kita, ketika engkau mendapatkan berkat, jadilah berkat bagi orang lain. Ketika engkau mendapatkan sukacita, jadilah menjadi sukacita lagi buat orang lain. Ketika orang lain melihat engkau, mereka bersukacita. Kenapa? Karena kita selalu berbagi berkat kepada sesama. Ya, anak-anak sekolah minggu, mari kita menjadi orang-orang yang berbagi berkat. Baik itu kepada kakak adik kita, baik kepada teman-teman, baik kepada saudara-saudara juga. Pokoknya kalau kita bisa memberi yang terbaik, kita harus beri yang terbaik. Apalagi buat Tuhan, ya kan? Kalau kamu dapat jajan lebih, begitu ya, bikin untuk tabunganmu, bikin juga untuk persembahanmu, bikin juga untuk adik-adikmu. Pokoknya semua dibagi rata. Supaya apa? Kita diberkati untuk menjadi berkat. Demikian khotbah untuk minggu ini. Amin. Kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan karena Tuhan begitu baik dalam hidup kami. Sampai hari ini Tuhan masih memberkati kami. Tuhan, kami mohon Tuhan semakin hari semakin memberkati kami, sehingga kami anak-anak Tuhan, anak sekolah minggu, boleh semakin baik lagi untuk melakukan yang sesuai dengan firman Tuhan. Menjadi anak-anak yang baik, bukan menjadi anak-anak yang nakal. Menjadi anak-anak yang pengasih, bukan menjadi anak-anak yang pemarah. Biarlah itu semuanya boleh menjadi kemuliaan bagi Tuhan dan sukacita bagi keluarga kami. Kami juga berdoa Tuhan untuk orang tua kami, dimanapun orang tua kami berada. Tuhan yang memberkati, Tuhan berikan panjang umur, Tuhan berikan kesehatan, supaya kami boleh terus bersukacita dan berbahagia bersama-sama memuji dan memuliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Saat ini juga kami mohon Tuhan memberkati firman yang sudah kami dengar, supaya boleh tertanam di dalam hati kami, sehingga kami anak-anak Tuhan boleh menjadi berkat dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Baik anak-anak sekolah minggu, sekarang kita mau mengumpulkan persembahan. Semuanya sudah dapat celengan atau belum? Kalau belum, Amang Pendeta ingatin lagi ya, semuanya minta celengannya sama kakak-kakak sekolah minggu. Baik boleh melalui orang tua kita atau Amang Inang Sintua, supaya semuanya kita dapat celengan, sehingga di celengan itu kita bisa memberikan persembahan kita buat Tuhan, ya. Baik, anak-anak sekolah minggu, mari kita bernyanyi yang dipimpin oleh kakak-kakak guru sekolah minggu, dan kita berikan persembahan yang terbaik buat Tuhan. Oke adik-adik, sekarang kita akan mengumpulkan persembahan. Jadi nanti persembahannya, adik-adik kan udah dikasih celengan tuh. Nah, persembahannya nanti masukin ke celengan situ. Tapi ingat, uangnya harus dilipat dulu dengan rapi. Nah, buat adik-adik yang belum dapat celengan, bisa ambil nanti ke gereja, boleh sama adik atau boleh sama orang tuanya. Pokoknya nanti adik-adik ingetin aja ke orang tuanya biar tidak lupa. Oke? Sekarang kita akan angkat pujian dari buku ND nomor 550.
Judulnya Tanah Tunametmen. Sekarang kita mau menutup ibadah kita. Mari kita bersama-sama berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Kita lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala. Kita berdoa. Bapa kami, Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang bertahta di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami. Kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Marilah kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Demikian dulu sekolah minggu kita pada hari ini. Kiranya anak-anak semua di dalam keadaan sehat, dalam keadaan sukacita. Tuhan Yesus memberkati. Nah, kita ibadahnya sudah selesai, tetapi masih lanjut aktivitas bersama kakak-kakak guru sekolah minggu. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Horas! Oke adik-adik, setelah ibadahnya sudah selesai, sekarang kita masuk ke sivitas. Adik-adik sudah siap untuk sivitasnya? Sudah. Oke, kalau begitu kita mulai dari orang satu. Tina, boleh Kak? Halo adik-adik, shalom. Shalom. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu. Masih semangat ya ibadah di rumahnya. Adik-adik, kita memulai aktivitas dari Batita dan Balita, yaitu kelas kakak Ceris, kelas kakak Glo, kelas kakak Nia, dan kelas kakak Gaby. Adik-adik kita memulai ya, siap-siap nih, ingat-ingat. Kita mau mempersiapkan aktivitasnya. Adik-adik ambil satu buah kertas lipat seperti minggu kemarin ya. Sudah hafal ya, sudah tahu ya. Kita ambil kertas lipat, kemudian kita tarik tengahnya. Masih ingat ya? Kita bentuk lope, kita gunting. Sudah jadi lopenya. Adik-adik mau warna apa bebas ya. Ada warna pink, biru, apapun itu. Dibantu sama mama papanya ya. Adik-adik ambil bolpen atau spidol, kita tulis di tengah sesuai tema ibadah hari Minggu kita, yaitu menuruti perintah Tuhan. Kata ulang ya, menuruti perintah Tuhan. Adik-adik tulis dibantu mama papa. Tidak lupa disertakan nama dan kelas. Dibuat sebagus mungkin, semenarik mungkin, difoto, kemudian dikirim ke WA grup orang tua. Adik-adik sebagai tambahan, kakak minta adik-adik yang sudah punya celengan di rumah, difotonya bersama dengan celengannya dan hasil karyanya. Seperti ini ya. Di tangan kanan boleh hasil karyanya, di tangan kiri
hasil celengannya. Celengan yang sudah adik-adik isi dengan uang persembahan. Berikan yang terbaik buat Tuhan ya. Seperti ini, dipoto, kemudian dikirim ke WA Group. Begitu ya adik-adik. Terima kasih, selamat mengerjakan. Oke adik-adik, sekarang kita masuk ke Horon 2. Tapi sebelumnya kita angkat satu pujian dulu yang judulnya Jangan Lelah. Jangan lelah Bekerja di ladangnya Tuhan, Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Jangan lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan atas segalanya. Katakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Katakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Oke adik-adik, sekarang kita masuk ke Horong 2. Oke, jadi untuk Horong 2, adik-adik hanya perlu menyiapkan HPS, lalu kertas warna, gunting, dan juga lem. Nah, adik-adik jadi nanti boleh pakai kertas warna atau karton ya. Jadi nanti kertas warnanya adik-adik buat bentuk love. Udah bentuk love nanti adik-adik gunting. Gunting kayak gini ya, bentuk love. Setelah itu nanti adik-adik juga buat orang-orangan dari kertas. Nah, orang-orangannya ini nanti adik buat dulu di kertas. Sudah itu adik-adik nanti gunting. Buat gambarnya adik-adik nanti bisa belajar di internet. Ini gampang kok. Kalau perlu minta bantuan orang tuanya ya. Jadi nanti adik-adik buat orang-orangan seperti ini sama bentuk blok ini. Nah, orang-orangan ini tuh artinya adalah orang-orang terdekat adik-adik. Contohnya keluarga kan. Di sini Bang Salomo buat 4 orang. Ini ada mama, bapak, kakak, dan adik. Oke. Jadi adik-adik kalau keluarganya ada 8, buat 8 boleh. Nanti orang-orangan ini adik-adik lem di atas gambar love. Oke. Ini menandakan kalau adik-adik artinya tuh jadi love itu kan kasih ya. Nah, kasih ini tuh menandakan cinta adik-adik ke keluarga adik-adik. Oke. Jadi kalau udah selesai, adik-adik nanti boleh kirim langsung ke WA grup masing-masing. Terima kasih. Oke adik-adik, sekarang kita masuk ke Horong 3. Tapi sebelumnya kita angkat satu pujian yang berjudul Yesus Sayang Semua. Kelasnya Kakak Jo, Kakak Lina, dan Kak Widya. Hari ini aktivitasnya apa ya? Adik-adik sudah mendengarkan firman Tuhan ya yang barusan Amang Pendeta bagikan. Adik-adik di rumah sudah mendengarkan ya tentang apa? Nah adik-adik, kita saat ini dari Yohanes 21 ayat 1 sampai 14.
Adik-adik tahu dong isinya tentang apa ya? Itu ada ikan, ada nelayan juga, ada perahu. Nah adik-adik, kakak bikin sekarang mozaik adik-adik ya. Kalau anak SD udah sering lah ya mengerjakan ini. Jadi semuanya dibikin dari bahan alam adik-adik. Cuman menyiapkan ini semua dari daun. Ada daun, ada bunga. Jadi adik-adik mempersiapkan yang pertama itu adalah kertas HPS atau kertas folio juga boleh ya. Yang kedua itu gunting. Yang ketiga itu daun, boleh daun apapun juga terserah adik-adik ya. Mau daun pisang, daun kalau yang kakak ini kebetulan ini daun cincau ya. Siapa pernah lihat daun cincau ya ini. Terus siapa yang punya bunga seperti ini? Semuanya kakak ambil dari bunganya kakak nih. Jadi adik-adik boleh minta ke orang tua ya, jangan asal petik nanti mamanya marah. Adik-adik boleh menggunakan bahan alam, boleh di sekitarnya, boleh ya adik-adik ya. Nanti adik-adik kalau gambar ikan dari daun nih, gampang ya kakak coba praktekkan ya. Ini jadi udah ada kayak durinya adik-adik ya. Adik-adik tinggal lipat dua, adik-adik bikin seperti kotak gunting, lurus ya adik-adik ya. Kemudian bentuk seperti segitiga. Lalu adik-adik gunting lagi setengah lingkaran. Adik-adik kalau mau ikannya gemuk, ya lingkarannya agak besar. Kalau ikannya mau kurus, lingkarannya kayak bulan sabit. Nah kakak mau bikin ikannya gemuk apa enggak nih ya? Ye, jadi deh ikan. Ye, sempurna ya. Ikannya kakak tempel di kertas ini. Adik-adik mau bikin banyak juga boleh, ikannya ada yang kecil, ada yang besar, boleh ya adik-adik ya. Kemudian kakak mau bikin bunga-bunga terserah adik-adik, sekreatifnya adik-adik. Nanti adik-adik harus lebih bagus dari yang punya kakak Jo ya. Kalau kakak Jo ini dasarnya aja. Nanti adik-adik boleh lihat dari mana pelajaran sekolah. Lihat seperti ini mozaik. Bisa juga dibentuk dengan kolase juga boleh ya. Menempel semua. Mau dari ranting boleh, mau dari biji-bijian boleh, terserah adik-adik. Nah adik-adik hasilnya ini adik-adik fotokan seperti ini nih. Nanti difoto adik-adik ya, tangan kanan pegang celengan adik-adik yang uang persembahannya dimasukkan ya setiap kebaktian. Tangan kirinya memegang aktivitas, difoto seperti ini adik-adik ya. Udah gitu kirimkan ke WA grup masing-masing. Kakak tunggu ya sampai dengan jam 8 malam ya, biar kakaknya bisa share di Facebook itu jam 9-an. Oke adik-adik ya, selamat mengerjakan. Oke adik-adik, jadi aktivitasnya tadi sudah diumumkan, adik-adik kerjakan dengan baik. Kita akan kakak sekolah minggu mau pamit, tapi kita mengingatkan untuk selalu menjaga protokol kesehatan. Ada 3M, dimulai dengan apa kak? Selalu memakai masker. Ada menjaga jarak, Memakai hand sanitizer atau cuci tangan. Oke sekian, terima kasih adik-adik. Tuhan Yesus memberkati.